Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu ya. Apa sih pengertian media? Media itu perantara atau pengantar. Terus yang dimaksud pembelajaran yaitu pembelajaran itu untuk membantu seorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru yang belum diketahui oleh seseorang tersebut. Jadi, media pembelajaran ialah proses di mana seorang pendidik menyampaikan dan memberikan informasi atau ilmu atau materi pelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan alat atau peraga yang dapat memahamkan peserta didik tersebut. Untuk yang pengertian lingkungan ialah tempat di mana kita berpijak saat ini. Jadi kita duduk, kita berdiri, itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan itu ada berbagai macam, ada lingkungan sosial, ada lingkungan personal, ada lingkungan alam, dan ada lingkungan kultural. Nah, jadi pengertian pembelajaran berbasis lingkungan ialah penyampaian ilmu dengan cara terjun langsung ke lapangan. Maksudnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk mempelajari alam di sekitarnya, sehingga peserta didik dapat dengan mudah mengetahui apa yang belum diketahuinya secara langsung. Contohnya, kita sebagai pendidik hanya memberikan teori saja di dalam kelas, seperti ini gambar nama hewan sapi, seperti itu. Nah, untuk yang peserta didik dapat mengetahuinya langsung bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, caranya kita sebagai pendidik dapat mengajaknya langsung terjun ke lingkungan, seperti kita mengajak ke kebun binatang. Di situ kan ada nama-nama binatang yang belum diketahui oleh peserta didik. Seperti itu contohnya. Nah, untuk yang selanjutnya, pembelajaran berbasis lingkungan ini memiliki tujuan. Ada 6 tujuan di dalamnya. Yang pertama kesadaran, yang kedua pengetahuan, yang ketiga sikap, yang keempat keterampilan, yang kelima partisipasi, dan yang keenam evaluasi. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran? Kesadaran yaitu memberi dorongan kepada individu, yakni peserta didik, untuk memperoleh kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan masalah. Jadi kita mengajarkan kepada peserta didik itu untuk memahami lingkungan sekitar. Jadi biar peserta didik tersebut tidak acuh dengan lingkungannya. Yang tujuan yang kedua tadi ialah pengetahuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh berbagai pengalaman dan pemahaman dasar tentang lingkungan dan masalahnya. Yang tujuan yang ketiga yaitu sikap. Maksudnya sikap di sini ialah membantu setiap individu untuk memperoleh seperangkat nilai dan kemampuan mendapatkan pilihan yang tepat, serta mengembangkan perasaan yang peka terhadap lingkungan dan memberikan motivasi untuk berperan aktif di dalam peningkatan dan perlindungan lingkungan. Jadi kita mengajarkan sikap terhadap peserta didik itu untuk sekali lagi untuk tidak acuh dengan lingkungannya. Kan banyak sekarang peserta didik itu tidak mau mengetahui lingkungannya, maksudnya tidak mau mengetahui keadaan lingkungannya. Apa sih yang ada dalam lingkungannya itu peserta didik itu tidak mau mengetahui. Kebanyakan sekarang kan begitu. Jadi kita sebagai pendidik untuk mengajarkan kepada peserta didik kita untuk tidak acuh dengan lingkungannya. Tujuan yang keempat yaitu keterampilan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya membantu setiap individu untuk memperoleh keterampilan dan mengidentifikasi serta memecahkan masalah di lingkungannya. Kita sebagai pendidik membantu peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah di lingkungannya. Kita hanya membimbing saja.
supaya kita tahu peserta didik nanti dalam menyelesaikan masalahnya itu bagaimana. Begitu. Tujuan yang kelima yaitu partisipasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya memberikan kepada setiap individu untuk berperan secara aktif dalam memecahkan masalah di lingkungannya. Partisipasi. Yang terakhir ialah evaluasi, yaitu mendorong setiap individu agar memiliki kemampuan mengevaluasi pengetahuan lingkungan ditinjau dari segi ekologi, sosial, ekonomi, politik, dan faktor-faktor pendidikan. Itu tadi tujuan dari pembelajaran berbasis lingkungan. Untuk yang selanjutnya, karakteristik pembelajaran media berbasis lingkungan. Yang pertama, pembelajaran dapat berlangsung di mana saja. Jadi, pembelajaran tersebut tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas bisa, seperti kita mengajaknya ke lapangan, kita belajar di lapangan, bisa dilaksanakan. Yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan topik materi yang akan dipelajari. Peserta didik tersebut dilibatkan dalam perencanaan awal sampai akhir pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran berbasis lingkungan ini, pembelajaran apa sih yang akan dikerjakan oleh peserta didik tersebut? Peserta didik tersebut bisa memilihnya. Jadi bukan hanya ditentukan oleh pendidiknya, tapi peserta didik juga dapat memilih secara langsung. Yang ketiga yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dalam pembelajaran berbasis lingkungan ini, proses pelaksanaannya bisa dengan kita bermain-main, sambil bermain-main, seperti itu. Nah, yang karakteristik yang terakhir ialah terciptanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berbasis lingkungan itu begini. Pada pembelajaran berbasis lingkungan ini, pendidik memiliki tujuan apa sih untuk peserta didiknya? Contohnya, tujuannya itu agar peserta didik tahu alam sekitarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu keunggulan pembelajaran berbasis lingkungan. Ada 3 saya menyebutkannya di sini. Yang pertama yaitu membantu siswa membudidayakan pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran ini lebih mengutamakan proses sehingga siswa memahami pembelajaran itu bukan hanya yang dilakukan di dalam kelas saja, akan tapi di luar kelas pun pengalaman yang didapatkan itu dinamakan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam menghadapi kehidupan yang akan datang, seperti menumbuhkan sikap kompetisi yang sehat, percaya diri, dan sikap merasa dihargai oleh lingkungan. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai religius, meningkatkan nilai kebersamaan, meningkatkan nilai kebhinneka tunggal ikaan dalam diri peserta didik. Yang selanjutnya kekurangan dalam pembelajaran berbasis lingkungan. Yang pertama, ketidakefisienan, karena pembelajaran berbasis lingkungan itu membutuhkan waktu yang lama atau proses yang lama dalam pembelajarannya. Yang kedua, menimbulkan rasa tidak percaya diri dalam diri siswa. Karena kenapa? Dalam pembelajaran berbasis lingkungan ini akan sangat terlihat mana siswa yang mempunyai kemampuan lebih dan mana siswa yang mempunyai kemampuan kurang. Poin selanjutnya yaitu kelebihan belajar berbasis lingkungan. Yang pertama, menghemat biaya karena memanfaatkan benda yang ada di sekitar kita atau media yang ada di sekitar kita. Yang kedua, lebih praktis dan mudah dilakukan karena kita tidak butuh lagi buku, proyektor, laptop,
dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman yang real dan pembelajaran yang konkret. Yang keempat, pembelajaran lebih aplikatif. Karena kenapa? Pembelajaran berbasis lingkungan itu kemungkinan besar atau 90% pasti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang seperti teori dalam kelas itu mungkin pengaplikasiannya hanya 50% dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis lingkungan ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya tersebut. Karena dalam model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan diri siswa itu sendiri. Yang keempat, kemampuan yang didapat siswa berbeda-beda, tidak merata. Yang kelima, di sini peran guru sedikit meredup atau tidak terlihat, karena guru di sini hanya membimbing dan mengarahkan saja.